Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Aminatul Zuhro, NIM D 2018-3017. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kebutuhan afiliasi dan persahabatan. Apa sih kebutuhan afiliasi itu? Kebutuhan afiliasi yaitu kebutuhan akan kehangatan dan sokongan dalam hubungan dengan orang lain. Kebutuhan ini mengarahkan tingkah laku untuk mengadakan hubungan secara akrab dengan orang lain atau hubungan yang bersahabat dan hangat dengan orang lain. Yang selanjutnya, aspek kebutuhan afiliasi. Aspek kebutuhan afiliasi itu yang pertama, lebih suka bersama orang lain daripada sendirian. Ya, artinya berarti remaja, hal ini didasarkan pada usia remaja, di mana usia remaja itu ingin melepas diri dari lingkungannya, khususnya kepada orang tuanya sendiri. Yang kedua, sering berinteraksi dengan orang lain, yang artinya kecenderungan remaja untuk mencari lingkungan baru memperbanyak teman secara otomatis, membuat remaja lebih banyak berinteraksi dengan orang lain. Bisa dikatakan senang bergaul dengan teman yang lainnya. Yang ketiga, ingin disukai dan diterima oleh orang lain, yang artinya remaja saat ini untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain, untuk meningkatkan harga dirinya, sehingga dia ingin disukai oleh banyak temannya. Yang keempat, menyenangkan hati orang lain. Salah satu keinginan remaja adalah untuk mendapatkan pengakuan dari lingkungannya di mana ia berada, atau ingin dapat pengakuan dari teman sebayanya atau teman terdekatnya. Untuk memenuhi hal itu, remaja berusaha untuk menjadi pribadi yang menyenangkan untuk orang lain. Yang kelima, menunjukkan dan memelihara sikap setia terhadap teman. Karena kebutuhan remaja untuk diakui, dihargai, dan tergantung pada kelompok, sehingga menyebabkan remaja mempunyai rasa takut kehilangan yang secara otomatis membuat untuk setia terhadap temannya. Jadi ketika kita tidak setia pada teman-teman, kita bisa menghilang kepada kita. Jadi kita harus setia terhadap teman kita. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kebutuhan afiliasi. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan afiliasi itu ada tiga. Yang pertama, kebudayaan, yaitu kebutuhan afiliasi sebagai kebutuhan sosial juga tidak luput dari pengaruh kebudayaan. Nilai-nilai yang berlaku pada suatu tempat ataupun kebiasaan-kebiasaannya dalam masyarakat yang menilai tinggi kebutuhan berfiliasi akan mengakibatkan pengembangan dan pelestarian kebutuhan tersebut. Yang kedua, situasi yang bersifat psikologi. Situasi yang bersifat psikologis itu seseorang yang tidak yakin akan kemampuannya, yang tidak yakin pendapatnya, akan merasa tertekan. Rasa tertekan ini akan berkurang jika dilakukan pembandingan sosial. Yang selanjutnya, perasaan dan kesamaan. Perasaan dan kesamaan dapat berupa dalam pendidikan, kesamaan dalam status, kesamaan kelompok etnis atau kesamaan bangsa, perasaan takut atau cemas. Pengaruh faktor-faktor persamaan dan kesamaan dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, persahabatan. Apa sih persahabatan itu? Persahabatan yaitu perilaku kerjasama dan saling mendukung antara dua atau lebih entitas sosial atau orang yang memperlihatkan perilaku yang berbalas dan reflektif. Selanjutnya, ciri-ciri persahabatan. Ciri-ciri persahabatan yang pertama, mereka menghargai satu sama lain. Jadi mereka itu saling menghargai antara satu sama yang lain. Meskipun memang dari persahabatan ini memperoleh keuntungan yang bersifat sekunder, namun sebenarnya timbulnya persahabatan ini dulu bersumber dan saling menyukai dan memelihara hubungannya. Yang kedua, menekankan pada kualitas yang objektif. Persahabatan sebagai
suatu hubungan antar pribadi lebih menekankan kepada kualitas objektif satu sama lain, barang-barang itu. Dengan demikian persahabatan akan berhenti atau terputus bila teman itu kehilangan apa-apa yang dimilikinya. Yang saling bertukar barang-barang di antara teman tidak didasarkan pada nilai ekonomi, tetapi pada kekuatan, harapan, dan keinginan. Selanjutnya, aspek kualitas persahabatan. Yang pertama, dukungan dan kepedulian. Jadi di antara kalian berdua harus ada dukungan dan kepedulian antara satu sama yang lain. Yang kedua, pertemanan dan reaksi. Pertemanan dan reaksi yaitu kita rela menghabiskan waktu bersamanya, entah suka maupun duka, entah di lingkungan akademik atau di tempat kerja. Bantuan dan bimbingan. Jadi kita harus saling membantu dan membimbing antara satu sama lain. Ketika teman kita tidak bisa, ya kita ajari, kita bimbing. Jika salah satu ada kesulitan, ya harus kita bantu. Yang keempat, pertukaran yang akrab. Pertukaran yang akrab, sejauh mana hubungan ditandai dengan argumen, perselisihan, rasa kesal, dan ketidakkepercayaan. Pemecahan masalah. Pemecahan masalah itu dimana kita perselisihan dalam hubungan diselesaikan dengan secara baik dan secara efisien. Selanjutnya, perbedaan antara persahabatan dan pertemanan. Sebenarnya perbedaan antara persahabatan dan pertemanan itu tidak jauh. Persahabatan itu cuma ya mengerti tentang seluruh kita, tentang kepribadian kita. Kalau teman belum tentu tahu tentang kepribadian kita. Ya, persahabatan dan pertemanan sebenarnya tidak beda jauh. Cuma ya yang membedakan, kalau sahabat yang mungkin yang selalu ada, yang selalu bisa ngertiin kita, ya dan lain sebagainya. Kalau teman belum tentu selalu ada buat kita, belum tentu bisa mengertikan kita. Selanjutnya, perbedaan antara persahabatan dan cinta. Sebenarnya perbedaan persahabatan dan cinta itu agak lumayan jauh. Kalau persahabatan itu kita bisa ke lawan jenis, bisa ke sesama jenis. Sedangkan cinta itu ke lawan jenis, dan nanti akhirnya itu akan menimbulkan pernikahan. Sedangkan persahabatan ya cuma sekedar teman yang selalu ada. Kalau cinta ketika kita terikat dengan orang tertentu, sedangkan persahabatan itu seseorang dapat memiliki banyak teman. Dalam suatu hubungan, cinta adalah menyakitkan jika kekasih mereka terluka. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.